Kematian adalah hal yang pasti dan tidak bisa kita hindari. Kematian pada manusia di seluruh dunia rata-rata disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit. Walaupun terkadang dokter dapat memprediksi jangka waktu kehidupan yang tersisa pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, kapan kematian itu datang memang pada hakikatnya tidak bisa kita ketahui pasti. Tetapi Sobat Vidivisi mungkin pernah mendengar kabar seseorang yang meninggal secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Mereka mungkin masih tampak sehat dan semangat beraktivitas sebelum kematiannya. Ketika seseorang meninggal tiba-tiba, banyak yang mengaitkannya dengan penyakit jantung atau serangan jantung. Orang awam juga menyebutnya dengan angin duduk. Hal itu memang penyebab kematian mendadak yang paling umum, tetapi bukan satu-satunya. Ada penyebab lainnya yang masih belum disadari oleh sebagian besar orang. Waspadai penyebab-penyebab lainnya yang telah kami rangkum di Health Today berikut ini. Trombosis. Trombosis adalah pembekuan darah di pembuluh darah yang menyumbat aliran darah dalam tubuh. Sumbatan darah ini dapat terjadi di pembuluh darah manapun di seluruh tubuh, baik pembuluh arteri maupun vena. Karena ketika darah tidak lagi mengalir dan menghidupi organ-organ dalam tubuh, maka bisa mengakibatkan kematian seseorang. Apabila sumbatan sudah di atas 75% sampai 100%, maka peluang untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Sumbatan yang terjadi di pembuluh jantung akan membuat serangan jantung. Jika sumbatan di otak akan menjadi stroke. Sumbatan pada paru-paru menyebabkan emboli paru-paru. Di negara barat, trombosis merupakan penyebab utama kematian lebih dari 60%. Sedangkan di Indonesia, meski belum ada data pasti, namun trombosis juga menjadi salah satu penyebab kematian utama. Trombosis sendiri kerap disebut sebagai silent killer. Aneurisma otak. Aneurisma otak merupakan kelainan yang terjadi pada pembuluh darah otak dikarenakan penipisan serta degenerasi pembuluh darah bagian arteri. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh kelainan bawaan, trauma fisik, serta tekanan darah tinggi. Pada kondisi ini, dinding pembuluh darah akan membentuk sebuah benjolan menyerupai balon atau yang disebut juga dengan aneurisma otak. Semakin bertambahnya usia orang tersebut, maka pembuluh darah akan semakin besar kelainannya. Jika yang bersangkutan marah atau senang berlebihan, bisa menyebabkan tekanan di pembuluh darah meningkat yang akhirnya bisa pecah kapan saja. Jika hal tersebut terjadi, akan menyebabkan kematian pada penderitanya. Gejala awal yang dapat dideteksi jika mengalami masalah tersebut yaitu merasa sakit kepala mendadak, pandangan menjadi ganda, nyeri, serta kehilangan kesadaran. Tetapi bila cepat tertolong, penyakit ini dapat diatasi oleh tim medis melalui pembedahan ataupun terapi. Mengalami diseksi aorta. Kondisi medis diseksi aorta atau robeknya bagian dalam arteri besar yang menuju langsung ke jantung menjadi salah satu penyebab kematian mendadak. Meskipun belum bisa diketahui dengan pasti penyebab robeknya, namun saat hal ini terjadi, biasanya akan menunjukkan gejala-gejala yang bisa segera ditangani. Para penderitanya akan mengalami sakit yang tidak tertahankan secara mendadak di area dada ataupun punggung. Saat hal ini terjadi, segeralah minta bantuan tim medis agar tidak terlambat penanganannya. Merasakan sesak napas. Asma merupakan penyakit kronis yang cukup berbahaya bagi tubuh jika tidak ditangani dengan baik. Penyakit asma sendiri sebenarnya memiliki tanda berupa peradangan serta penyempitan saluran pernapasan pada seseorang sehingga akan menimbulkan kesulitan bernapas. Selain itu, penyakit ini akan ditandai juga dengan nyeri di sekitar area dada dan mengalami batuk. Perkembangan penyakit ini pun terjadi secara bertahap, di mana bisa menjadi penyebab kematian mendadak apabila penderitanya tidak menyadari penyakit ini dalam tubuhnya. Nah, Sobat Vidivisi, kematian mendadak dapat terjadi kepada siapapun. Mengetahui penyebab-penyebabnya dapat menjadi pelajaran agar kita dapat mengantisipasinya dengan cara hidup yang lebih baik. Mengukur seberapa besar kematian dari sebab-sebab tertentu setiap tahunnya juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyalurkan sumber daya medis ke sektor yang paling membutuhkan, serta mengembangkan sistem kesehatan kita dengan lebih efektif. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.